Kalau menurut saya, kalori itu tetap penting. Ini, karena kebutuhan kalori tiap orang tidak bisa disamakan dipukul rata semua. Nah, dan orang seringkali kalau mereka dibilang kalori itu tidak penting, mereka akan bingung makan seberapa banyak. Hai semuanya, jumpa lagi bersama dengan kita berdua, saya Dr. Hans dan saya Dr. Sung. Dan kali ini kita akan membuat suatu topiknya, tapi topiknya akan kita buat video react. Video react. Jadi kita akan mengomentari salah satu video yang sudah kita, sebetulnya bukan kita pilih dong, produser kita yang pilih. Produser kita yang pilih ya, sesuai dengan topik yang sekarang juga mungkin sedang banyak dibahas juga mengenai diet yang kalian lakukan salah semua ini. Ini cara diet yang benar dan bikin langsing. Ada yang tahu kira-kira video apa yang mau kita bahas? Simak setelah yang satu ini. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Oke, jadi Dr. Hans, dan sekarang kita mau react satu video. Yes. Ya, ini atas permintaan produser juga dan kita dikorbankan. Demi konten. Enggak, bukan demi konten, demi edukasi. Demi edukasi ya. Salah satu harus setuju dengan apa yang ditayangkan. Salah satu harus tidak setuju. Ya, jadi kita ada yang mendukung, ada yang oposisi gitu. Jadi ini bukan benar salah ya. Jadi kita akan menyampaikan pendapat kita secara bergantian. Jadi kalau misalnya Dr. Sung sampaikan pendapat yang A, saya nggak boleh ikut-ikutan A. Gitu. Jadi kita akan nonton dulu videonya karena kita berdua di sini bener-bener kita belum tahu, kita belum pernah nonton video ini. Sama. Jadi supaya kita bener-bener tahu, kita harus simak mulai dari awal gitu ya. Oke. Well. Jujur, ini pertama kali react video. Friends, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku ada Mas Dedi lagi. Kita mau bahas kesalahan-kesalahan orang melakukan diet. Jadi pertama adalah kita mau bicara tentang diet atau puasa yang salah gitu ya. Kenapa salah? Pertama, kenapa salah? Kenapa diet Anda salah? Kenapa puasa Anda salah? Ini kita bicaranya mau puasa Ramadan, mau puasa intermittent fasting, OCD dan sebagainya. Tapi yang sekarang lagi Ramadan. Kita masuk dulu ke Ramadan. Banyak orang yang cebetut mukanya ketika habis Ramadan dia puasa, tapi dia makin gendut. Jadi dia bingung. Saya puasa, saya makin gendut. Ada apa? Gitu. Padahal makannya sedikit, tapi Anda makin gendut. Kenapa Anda makin gendut? Oke. Puasa menjadi gendut. This is the biggest problem. Pertanyaannya adalah bukan puasanya yang bikin gendut, tapi pertanyaannya adalah apa yang Anda makan. Nah, ini apa yang Anda makan ketika Anda buka puasa, ketika Anda sahur. Yang bikin gendut adalah ketika Anda menaikkan kadar insulin tubuh Anda. Nah, ini mungkin bahasanya orang-orang nggak ngerti nih ya. Dijelasin kadar insulin itu apa? Oke, tubuh kita itu kalau dimasukkan gula, dimasukin gula, maka kadar insulinnya akan naik, gulanya akan naik. Bukan dimasukin lemak, bukan dimasukin daging, tapi dimasukin gula. Pertama, yang biasanya Anda makan adalah Anda kemakan iklan. Kemakan iklan mengatakan bukalah dengan yang manis. Nah, dulu sebenarnya, ya, dulu nih kalau kita bicara sejarah, bukalah dengan yang segar, bukan yang manis. Dulu yang segar itu adalah buah-buahan. Sebelum buah-buahan itu masuk ke GMO. Nice. Kalau Anda tidak tahu GMO itu, intinya buah-buahan itu semakin hari semakin dibuat manis. Jadi genetically engineering. Kalau Anda makannya langsung dengan yang manis, kalau Anda makannya dengan manis, maka insulin Anda akan naik. Insulin Anda akan naik. Kalau insulin Anda akan naik, maka Anda akan butuh makanan lagi, ya. Tambah lapar lagi. Dan ini manis, masukin insulin, maka fat Anda tidak terbakar. Tidak terbakar. Padahal Anda sudah puasa. Sedangkan puasa 14 jam sampai 16 jam, makanya di agama semua tuh baik banget ketika ngajarin kita puasa. Karena 14 jam sampai 16 jam itu naikin kita punya growth hormone, betul, naikin. Metode diet, ya, intermittent fasting, betul. OCD kamu. Tapi Anda rusak dengan makan semua makanan yang manis. Padahal kelihatannya sedikit. Padahal sedikit. Oke, ini kalau mau ngomong kelihatannya sedikit ya. Kita butuh gula itu hanya 1 sampai 1,5 sendok
teh per hari. per hari. Anda tahu biasanya berapa manusia normal makan? Gila, kalau dihitung saya kasih tahu. Yang normal orang biasa makan saat ini adalah 21 sampai 27 sendok. Make sense. Dan itu baru dari makanan normalnya. Itu dari Boba. boba doang. Boba itu 16 sendok teh. Betul. Bayangin nggak? Bukan artinya Anda nggak boleh minum boba ya, enggak ya. Iya, Tapi bener. kita bicaranya tentang you want to Normalnya lose tuh weight. segini. Nah, Anda makan Tapi segini. kita tuh normalnya kita segini. Jadi kan Boleh nggak Anda makan manis? Boleh nggak Anda minum boba dan sebagainya? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ya kita lihat ini dulu aja gitu, nggak ada masalah. Saya juga kadang-kadang minum, kadang-kadang. Oke, itu yang pertama. Makan Kedua. sering atau don't skip meal. Nah, saya kan supaya kita komentar yang jangan, pertama dulu. Laparan. betul. Kita pause dulu, kita komentari yang pertama dulu karena ini kan ada 4 poin dok ya. Jadi Dr. Sung mau yang pro atau yang kontra dulu deh. Dr. Sung yang pilih dulu. Nanti saya yang berarti yang ini, saya yang oposisinya. Setuju nggak dok kalau puasa itu bikin gendut? Saya pilih yang Bahas mengenai buah, bahas mengenai konsumsi manis dan insulin yang kebutuhannya gula sekian-sekian. Dr. Sung, kalau menurut Dr. Sung gimana? saya setuju aja deh. Setujunya Setuju. kenapa? Setujunya kalau ya makannya banyak ya naik dong berat badannya. Makan banyak itu gimana dok? Kan katanya tadi kalau makan manis-manis nanti pengen makan lagi. Cuma gini, yang menarik di sini ya, yang menarik adalah kalau menurut saya adalah term puasa term puasa apapun ya. Tadi kan yang diberikan contoh adalah puasa Ramadan ketika saudara-saudara kita yang Muslim itu merayakan bulan puasa ya, merayakan bulan Ramadan dengan puasa dulu, mereka kebanyakan bertambah gendut dong. Gitu. Nah, dengan penjelasan seperti ini menurut Dr. Sung apa memang betul dalam arti orang yang bertambah gendut itu karena terjadi fenomena yang seperti ini, orang makan manis-manis, insulin naik, mereka makan tambah banyak, atau gimana kalau menurut Dr. Sung? Insulin naik, fat naik. Ya itu tadi, kalau kita setiap makan manis, cenderungnya kita pengen nambah lagi. Addicted. Addicted. Saya nggak setuju dah. Saya nggak setuju ya. Gini dok, masalahnya kalau saya bilang ya, kalau dalam arti tadi bilang orang itu masalah ini ya, masalah manis ya. Banyak orang yang berpikir mereka butuh konsumsi gula ya, dalam arti untuk energi, untuk dan lain-lain selama mereka konsumsinya nggak berlebihan. Dalam arti memang kalau kita bicara tadi insulin kan memang naik ya, dan insulin ini kan responnya berbeda-beda tiap orang. Contoh gini, untuk orang-orang yang sudah aktif olahraga ya, orang yang aktif olahraga, mungkin kan responnya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak aktif olahraga atau mereka yang pola hidupnya mager, sedentary. Nah, kalau menyampaikan seperti ini, apakah ini bisa dipukul rata ke semua orang? Kan belum tentu semua orang dalam arti akan merespon insulinnya itu akan naik, terus dia akan tambah lapar. Karena gini, kebanyakan orang kalau juga puasanya udah cukup lama dok ya, mereka juga malas makan. Puasanya cukup lama jadi malas makan. Mereka malas makan, nafsu makannya menurun. Tapi kalau sudah dirangsang dengan yang manis, nafsu makannya naik. Tergantung tiap orang. Kebanyakan seperti itu kan? Ini Gitu ya. kebanyakan. Oh, kebanyakan ya. Ya soalnya ada dok orang-orang itu yang mereka itu ketika mereka udah cukup lama ya puasanya ya, mereka itu mau makan udah kayak males, makan dikit aja kenyang. Makanya biasanya kan mereka buka dulu dengan yang manis, minuman gitu ya. Jadi yang jadi bermasalah adalah Atau puding awal berbukanya berarti. Bisa jadi. Nah, gimana kalau awal berbukanya tidak dengan yang manis, kemudian setelah makan makanan yang besar makan makanan yang manis? Sama nggak kira-kira responnya? Kalau memang yang bermasalah itu adalah manisnya, misal nih berbukanya nggak dengan yang manis, makanlah minum air putih. Ya. Itu? Terus setelah itu mungkin setelah taraweh ya, biasanya kan setelah taraweh ya, baru makan yang manis-manis, dessertnya yang manis-manis, nggak berbukanya Tapi yang sudah manis. makan makanan utama. Udah makan makanan utama. Ayo, kira-kira gendut nggak? Tidak mesti. Kenapa bisa begitu? Harusnya sama gendutnya dong, kan sama-sama manis. Karena manisnya itu terakhir. Oke. Jadi Kalau manisnya terakhir, insulinnya nggak naik. dia nambah lagi nggak? Bisa nambah paginya, waktu ini, Jangan, waktu udah apa beda. namanya? Apa sih itu? Sahur. Sahur. Udah beda. Waktu sahur. Udah beda. Kecuali pagi dia waktu sahur buka lagi
Yang manis dulu. Buka lagi dengan yang manis. Iya. Iya. Biasanya kalau gitu lapar seharian. Makanya itu. Iya, lapar seharian. Tapi Lapar nggak bisa seharian. makan, kan puasa. Ayo. Gimana? Enggak, waktu pertama kali buka. Yang manis dulu, kecenderungan dia pengen makan lagi. Ini efeknya gendut dong. Kita dalam arti kita nggak ngomong mengenai banyak makannya ya, tapi efek ke gendutnya. Jadi puasa tanda panah gendut. Nah, yang jadi problem kan yang dipermasalahkan adalah makanan manis yang meningkatkan insulin. Nah, tadi Dr. Su kan bilang, oh karena berbukanya dengan yang manis. Saya bilang kalau misalnya berbukanya nggak dengan yang manis, tapi penutupnya dengan yang manis, kira-kira bikin gendut nggak? Tidak mesti. Tidak mesti. Kok tidak mesti gimana? Tidak mesti gimana? Tidak mesti gendut. Tidak mesti gendut. Berarti belum tuh gendut. Berarti yang bikin gendut adalah manis pada waktu buka puasanya aja. Kalau berbukanya. Kalau cuma sekedar manis, sebenarnya tidak baik juga sih. Tapi kalau masalah gendut dan tak gendutnya, tidak mesti gendut. Kalau cuma berbuka dengan yang manis. Tergantung kan berapa banyak yang dimakan. Oke, jadi Sekarang gini deh. Puasa. Oke, saya buka puasa nih. Saya buka puasa. Saya cuma minum 1 gelas es teh manis sama sepotong roti. Oke. Selesai. Oke. Apakah saya akan bertambah gendut? Ya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi masalahnya kan Iya. kontra dan Iya. Oke. Jadi Dr. Sung lebih ke arah jumlah makanannya ya. Jumlah makanan yang dimakan. Dan pada saat puasa kan kebanyakan orang banyak yang ya lebih pilih untuk nganggur karena puasa toh. Ya, lebih rebahan, tidak aktivitas. Lebih tidak aktif ya. Lebih tidak aktif. Sedangkan jumlah makanannya mungkin bisa jadi lebih banyak daripada biasanya. Oke. Kita lanjut ke poin yang kedua. Penting makan sedikit, porsi kecil. Orang mengatakan makan dikit atau don't skip meal ini naikin metabolisme. Oke. Jadi supaya Metabolisme. kerja terus nih, pembakaran terus. Menurut saya salah. Why? Oke, why? Balik lagi, apa yang Anda makan? Nah, Kalau Anda makan sering atau don't skip meal, tapi setiap makanan Anda ada karbohidratnya, ada nasi, kentang, dan sebagainya, kalau Anda makannya manis, tepung, maka balik lagi ke menaikkan kadar insulin. Menaikkan Sama ya, kadar dan yang pertama fat, berarti ya. burning fatnya dibuang. Jadi makan sering atau skip meal ya. Jadi ini bertentangan dengan, of course ini bertentangan dengan diet dan puasa ya. Tapi orang banyak yang mengatakan makan dikit-dikit aja, yang penting jangan skip. Ada satu hal yang kalian lupa lagi, ketika kalian masukin karbohidrat atau ketika kalian masukin yang manis, atau ini kita bilangnya manis atau karbo ya, kita bilangnya karbo ya, maka insulinnya akan spike up, naik ya. Orang-orang dengan insulin yang naik terus-menerus bisa mengakibatkan diabetes tipe 2. Oke, ini mengakibatkan diabetes type 2. Diabetes tipe 2 artinya insulin resistance. Jadi Anda nggak bisa bakar lagi. Bukan hanya Anda jadi gendut, tapi kalau mengakibatkan diabetes, Anda tidak bisa ngaca. Oke. Nah, gini, ketika Anda makan makanan yang manis, ya, maka insulinnya naik. Ketika insulinnya naik, Anda akan apa? Anda akan lapar lagi. Anda akan lapar lagi. Jadi ada yang namanya wave of hungry. Nah, ini naik nih. Gitu. Jadi kayak gini gambarnya. Anda masukin ini lapar, Anda masukin kalori. Nah, kalori ini beda dengan karbohidrat ya. Anda masukin karbo. Naik nih. Dia akan naik lagi sih. Makin tinggi naiknya. Anda mau nggak mau masukin lagi karena Anda merasa lapar. Kalau Anda puasa atau intermittent, ini menurun. Kalau enggak, ini naik lagi. Makanya, ya, makanya Anda merasa ketika Anda makan, setelah berapa jam Anda lapar lagi. Anda ngantuk ketika masuk karbohidrat, Anda lapar lagi ketika masuk karbohidrat, Anda makan lagi, menyimpan gula di tubuh Anda, fat Anda naik. Jadi kalau kita puasa kebalik, malah kayaknya tuh kalau jam segini lapar, tapi nanti udah jam 4 sore, 5 sore kayak udah biasa aja. Ini dia punya wave ini every 2 hours, selama 2 jam. Nah, ini orang banyak salah mengatakan bahwa ini adalah lapar. No, it is not lapar. Beda antara lapar dengan keinginan makan.
Anda merasa lapar karena Anda terganggu oleh sebuah hormon yang disebut dengan hormon ghrelin. Jadi ada namanya hormon namanya ghrelin. Kalau hormon ghrelinnya naik, dia akan merasa lapar. Oke. Semakin lama kalau Anda puasa kan, maka hormonnya akan turun. Oke. Kalau enggak, ini akan naik terus hormon ini. Beda antara hormon naik, Anda merasa lapar dan Anda lapar beneran. Karena kalau Anda lapar beneran, Anda diamkan saja, dia hilang. Kalau lapar karena hormon, diamkan saja dia hilang. Tapi kalau lapar beneran tuh yang beneran pusing, beneran sakit kepala, dan sebagainya. Tapi karena kurang makan. Karena kurang makan, itu kalori defisit. Tapi that's by, basicnya by latihan lah, latihan. Saya mostly sehari makan sekali, lumayan 24 jam baru makan. Ini sampai sekarang juga belum makan. Karena saya larinya ke intermittent fasting. Nah, tapi kalau nggak makan nanti otot gimana? Tidak ada masalah dengan otot saya. Kenapa? Nggak sekarang dibahas. Oke. Terus makan non-fat. Oke, kita masih nomor 2. Gimana? Ya. Dr. Sung pro atau kontra? Yang nomor 2 mana? Makan sering, don't skip meal ini. Tadi yang dijelasin deh, semuanya penjelasannya. Gimana, Dr. Sung? Tergantung apa yang dimakan. Poinnya adalah makan sering, don't skip meal. Ya, jadi makan sering itu dia justru tidak meningkatkan metabolisme. Kalau orang berpikir selama ini kan banyak orang berpikir makan sering itu bisa meningkatkan metabolisme. Kalau Om Deddy tidak setuju kalau makan sering itu meningkatkan metabolisme karena tergantung apa yang dimakan. Makan sering tidak meningkatkan metabolisme. Menurut Om Deddy? Saya tidak setuju, Wes. Gantian. Oh gitu. Ya. Oke. Kenapa nggak setuju? Karena gini, metabolisme itu kan artinya ya, pemecahan dari yang kompleks. Jadi lebih simpel kan. Metabolisme, kalau lawan katanya anabolisme. Kok kebalik. Metabolisme itu ada 2. Anabolisme sama katabolisme. Yes. Ya toh? Masih ingat coy. Gila. Itu pelajaran waktu kuliah. Nah, nanti pada saat makan, kan terjadi tuh pemecahan. Karbohidrat dirubah jadi gula. Ya kalau makannya sering ya otomatis metabolismenya meningkat. Gitu. Apa yang meningkat? Frekuensinya kan? Frekuensinya, betul. Kemudian? Udah menjawab, metabolisme meningkat. Jadi Dr. Sung setuju kalau makan sering itu akan meningkatkan metabolisme. Iya. Berarti dalam hal yang dalam konteks pemecahan tadi tuh. Pemecahan dari yang. Tapi gini dok, oke, saya paham. Nah. Karena gini, mungkin ya, dalam arti kalau Dr. Sung membawa ranahnya ke situ mungkin benar. Karena kita membawa metabolisme ke arah yang secara medis, secara benar. Gitu. Sedangkan emang mungkin ada ranah lain? Ada. Okay. Orang awam. Nah, karena saya tahu gini dok, orang awam itu ya karena saya sering mendapat pertanyaan ya, mereka itu selalu mengaitkan peningkatan metabolisme itu dengan peningkatan pembakaran lemak. Maksudnya peningkatan pembakaran lemak. Iya. Nah, Dr. Sung karena Dr. Sung tadi membawa metabolisme ke ranah dalam arti kita yang ke ranah biokimia, which is memang yang namanya betul lah Dr. Sung bilang, saya sangat setuju kalau yang namanya metabolisme itu ada 2, anabolik dan katabolik. Betul. Gitu. Pelajaranku lulus. Anabolik dan katabolik. Anabolik itu membangun dari yang sebelumnya itu tidak ada menjadi ada gitu dengan penyusun ya. Jadi menyusun ya, yang namanya anabolik itu menyusun sel otot ya, kemudian misalnya rambut kita, kulit kita dan lain-lain itu dia respon anabolik. Katabolik memecah gitu dari yang kompleksnya itu lebih besar ke lebih kecil. Nah, itu betul karena kalau kita makan akan metabolisme meningkat. Ya, karena akan terjadi proses anabolik dan katabolik yang bergantian. Betul. Gitu. Tapi dok, masalahnya kalau yang dimaksud pembakaran lemak, iya mereka karena mungkin ya saya sih nggak saya tahu lah kalau Om Deddy ini pinter lah pasti ya, Om Deddy pinter lah, bisa menjelaskan seperti ini pasti smart gitu. Cuma saya tahu kalau beliau ini membawa ranahnya peningkatan metabolisme ini ke arah pemahaman orang awam. Di mana orang awam berpikir kalau metabolisme meningkat itu artinya pembakaran lemak meningkat. Gitu. Padahal penyimpanan lemak pun juga metabolisme. Iya.
Itu maksudnya. Iya kan? Itu maksudnya. Iya kan? Iya. Penyimpanan lemak pun juga metabolisme gitu lah. Tapi karena beliau ini membawa ke ranahnya yang orang awam, Sama which is ibaratnya kayak orang awam bilang diet. Nah, tuh kan. Kalau bagi saya, bagi dokter kan diet itu pola makan. Dia tuh pola makan. Kalau bagi orang awam diet itu menurunkan menurunkan badan. berat badan gitu. Nah di sini saya tahu kalau beliau ini Ranahnya ke mengarahkan ranahnya supaya peningkatan- pembakaran lemak betul, lebih banyak. Iya. Oke. Jadi kalau pembakaran lemak lebih banyak, salah. Gitu, salah. Karena memang betul yang dijelaskan adalah makan sering ini akan meningkatkan insulin juga, gitu. Dan tidak peduli apa yang dimakan, tidak peduli, gitu. Karena ada hormon gastrointestinal ya. Jadi hormon gastrointestinal itu kan dipengaruhi sama enzim-enzim yang dikeluarkan sama pankreas, sama empedu dan lain-lain, itu akan merespon insulin naik juga. Gitu. No matter what you eat. Nah, mungkin di sini saya akan kontra yang di sini ya, kontra yang dalam arti mungkin tidak exactly harus makan makanan yang tinggi karbohidrat. Kita makan protein pun, makan lemak pun juga sama karena kan Tapi dicerna. bedanya adalah insulinnya tidak langsung melonjak. Betul, itu yang namanya insulin index. Nah, tapi mungkin next time akan kita bahas gitu ya. Jadi insulin index itu jenis-jenis makanan yang mempengaruhi kadar insulin. Gitu. Cuma overall kalau menurut saya memang saya setuju di sini. Kalau makan sering itu tidak meningkatkan metabolisme. Yap. Gitu. Oke, lanjut. Ya kan? Anda kan biasanya kan banyak orang-orang Jadi carinya yang low fat, carinya low fat. Gini, bos. Ketika makanan itu diproduksi, ini kita ngomongnya panjang lebar bisa ke junk food, fast food dan sebagainya. Ketika makanan diproduksi, lalu mereka menurunkan fatnya dan supaya tetap enak Anda makan, berarti Tambah harus gulanya. dinaikin. Yang dinaikin apa? Balik lagi adalah sugar. Nah, ini bolak-balik ya kita ngomongnya. Itu yang dinaikin. Sugarnya naik, manis naik, insulin naik, fat tidak dibakar. Jadi ketika Anda menghitung fat itu salah, Anda takut fat itu salah. The fact is, fat, lemak tidak jadi lemak. Enggak, lu makan lemak, nggak jadi lemak. Bener sih, susu low fat itu sebenarnya sugarnya lumayan loh. Betul. Sama aja sama susu normal kadang. Maksudnya ya, kalau fat juga nggak ada masalah kan kalau selama good fat kan. Ya, Gitu. good fat, nanti kita bahas tuh good fat, bad fat. Tapi intinya fat tidak perlu ditakutin. Yang ditakutin bukan fat, yang ditakutin adalah sugar atau gula, oke? Jadi makan non-fat is wrong, ya. Dan yang terakhir nih, adalah menghitung 3. kalori. Gimana? Makan non-fat tidak masalah. Kalau menurut langsung setuju atau nggak setuju? Makan non-fat tidak masalah. Ya, yang bermasalah adalah ya tadi secara overall ya statement yang dijelaskan makan lemak itu tidak jadi lemak. Jadi kan statementnya seperti itu. Makan lemak tidak jadi lemak. Dokter Sung setuju apa enggak? Tidak setuju lagi. Oke, jelasin kenapa dok. Tergantung berapa banyak yang dimakan. Oke, berarti saya setuju. Loh, kita kan harus opos kan? Iya sih. Iya, kita harus opos kan? Betul. Berarti saya lawan. Siap. Saya lawan. Silakan. Kalau Dokter Sung berarti kan tergantung lebih banyak yang dimakan. Kalau saya memang betul, tergantung lebih banyak yang dimakan. Katanya tidak setuju. Bentar. Loh, tapi, Oke, betul. Tapi kan dalam arti gini, kalau saya lebih ke arah aplikatif dok ya, gini. Contoh dalam arti orang yang makan lemak itu cenderung mereka nafsu makannya tidak setinggi orang yang makan gula. Kalau saya membawa orangnya ke situ, karena gini, kita itu makan, ya ini bukan karena lomba makan ya, Karena saya belum pernah dengar lemak itu adiktif. Betul. Kalau sugar, Betul. Makanya saya akan membawa ranahnya ke dalam arti ke realita nih, ke fakta ya. Kalau kita tidak bicara di atas kertas, ya kan? Jadi kalau bicara di atas kertas memang betul tergantung berapa banyak yang dimakan. Tapi ketika kita bicara di realita, orang yang konsumsi lemaknya cukup atau relatif tinggi ya, lebih tinggi daripada konsumsi karbohidrat gulanya, mereka punya nafsu makan yang jauh lebih terkontrol. Nah, akhirnya kalau orang yang punya nafsu makan lebih terkontrol, mereka tidak akan makan berlebihan. Gitu. Jadi bukan kalau saya tidak setuju dengan ini dengan masalah makan non fatnya. Sekarang begini, kita junk food deh. Itu kan tinggi protein, tinggi lemak. Banyak kan yang tidak makan nasinya. Tapi masalahnya junk food yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Ayam Kentucky.
Ya, itu. Itu kan tepungnya juga karbohidrat, Ah, enggak gula. oh iya, tepungnya, Ayo, ya. iya dong. Aku sudah lama sudah lama vegetarian lupa. Masalahnya itu. Ada tepung. Iya, ada tepungnya. Kalau Tepungnya itu. yang nggak pakai tepung ada toh? Yang nggak pakai tepung apa? Sekarang. Ada. Ayam goreng. Iya. Itu nggak disebut junk food dong. Karena junk food itu pengertiannya dia adalah ultra processed food. Ultra proses. Oh. Gitu. Kalau yang digoreng tanpa tepung yang kayak bukan ayam kental itu ayam ada goreng di biasa. sana itu ada. Di mana? Di sana tuh di mana? Ya di tempat makanan itu ada di Masa? restoran. Ada yang tanpa kulit itu ada. Saya nggak tahu. Yang tanpa Tanpa kulit, tanpa tepung. itu ada. Ah, masa? Ada. Ah, saya nggak tahu. Ada. Bentar. Saya nggak tahu. Bener, ada, saya nggak ada. tahu. Serius ada. Oh gitu ya? Ada. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan itu? Jadi tidak makan nasi. Tergantung bumbunya. Nah, bumbunya apalagi? Contoh nih nggak pakai tepung, tapi pakai barbecue sauce yang dia kan barbecue sauce kan high fructose corn syrup. Ayo, Siap. lumurannya, Baik, itu, baik. ya kan? Kan kalau itu kan juga tinggi gula juga. Jarang orang itu makan ya cuma ayam goreng. Ngomonglah sama kulitnya doang, ya, Iya. tanpa bumbu, tanpa tepung. Jarang orang nggak suka. Apalagi orang Indonesia yang suka adalah cocolannya. Sausnya ya. Oh, tuh kan? Oke. Iya, Kita lanjutkan. Ya, lanjut ya. Oke, terakhir nih. Banyak banget DM ke aku, Kak, sehari makan kalorinya berapa, sekali makan berapa, terus minimal berapa, maksimal berapa. Oke. Nih ya, hitung kalori. Gua nih pakai Tracker kan? Garmin. Seru ini. Ya. Waduh, Enak kan gua nggak Garmin? pakai deh. Terima kasih Anda sama saya. Iya, This is one of the best yang bisa ngitung kalori dan sebagainya. However, Garmin, apakah ini 100% benar? No, of course not. Pasti enggak. Anda mau pakai Apple Watch, apakah 100% benar ngitung kalori Anda? Enggak. Anda mau pakai Oppo Smart Band Anda, mau pakai Huawei, Xiaomi, kita pakai timbangan itu pun nggak Panita, kan, no, itu tidak menghitung kalori Anda berapa beneran, 100%. berapa 100%. Bullshit, that's bullshit. Tidak. Anda dikasih perkiraannya berapa. Oke. Jadi, kalau ngitung kalori ini tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Menurut saya ya. Sekarang gini, yuk ini kita buang dulu lah ya. Kenapa kalori tidak ada gunanya? Sekarang kita lihat nih. Kalau Anda makan kalori, kalau Anda menghitung kalori, kita hitung aja 2000 kilokal ya. Sama nih ya. Yang ini kita pecah dua. Yang satu adalah makan daging, sayur, fat. Fat ini contohnya telur ya. Contohnya kayak gitu. Inilah satu ya, 2000 kalori. Yang satu 2000 kalorinya adalah makan donat, pizza, boba. Ini dua-duanya sama 2000 kalori. Sama, oke? Sama. Sekarang gini, saya nggak usah nerangin. Anda coba berpikir dengan analogi Anda. Kalau kalorinya sama 2000, yang satu daging, sayur, dan fat, yang satu donat, pizza, dan boba, kira-kira logikanya aja yang bikin Anda gendut ini. Karena di sini sama-sama ada fatnya, sama-sama ada proteinnya juga pasti, sama kan pasti. Terus juga ada karbonya juga. Sebenarnya lengkap semua, ada protein, karbo, dan fat. Di sini juga sama. Ada protein, karbo, dan fat. Pertanyaannya yang bikin gendut yang mana? Menurut bodoh-bodohan, Jawab di bawah. goblokan Jawab manusia, di bawah. Segoblok-gobloknya Anda gitu ya, yang bikin gendut yang mana? Padahal ini sama nih kan itunya yang didapat asupannya. Ya, nggak sama. Nggak, maksudnya ada protein, ada fat, ada 3 hal yang sama. Ada 3 yang sama, tapi apa yang nggak sama? Sugarnya beda kadarnya. Jumlah asupannya. Ya. Yang ini balik lagi ke Gula, sugarnya tadi kan. Yang ini larinya ke protein, karbonya tapi juga yang fat, dan rendah, little bit karbo. Karena dari sayur. Ya, little bit karbo. Atau di bawah 50 gram. Ini gula. Nah, dari sini aja kalian berpikir. Kalorinya sama, makanannya beda. Kok ini bikin gendut? Pun ini sebenarnya kalau masih pakai garam dan apa malah nggak apa-apa ya. Ya. Tapi ini yang paling penting adalah inilah menghitung kalori. Menghitung kalori, kalorinya sama, yang dimakan beda, hasilnya beda. Goblok-goblokan ya, bensin. Mobil dikasih bensin premium sama bensin oplosan. Isinya sama, 20 liter.
buat mobil Anda lebih bagus yang mana. Simple as that. Makasih, saya tutup. Loh, udah gitu aja. Gimana dok? Dokter langsung pilih dulu deh. Setuju apa enggak dengan hitung kalori itu menurut Om Dadi nggak penting? Nggak penting ya. Nggak penting. Kalau menurut Om Dadi nggak penting. Kalau menurut Rasul gimana? Kalau Menurut posisi gimana? saya yang sekarang, saya tidak ngitung kalori. Berarti setuju? Setuju? Setuju. Berarti saya harus nggak setuju ya? Iya. Oke. Saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju. Karena menurut saya kalori itu tetap penting. Oke. Kalori tetap penting. Jadi ngitung kalori tetap penting. Ya. Kalau kalori itu tidak penting dibawa ke dalam ranah ini agak sulit memang karena sebelumnya saya juga setuju sama beliau. jadi tapi karena saya harus memposisikan nggak setuju ya. Yeah, okay. Ya, jadi gini. Kalau menurut saya kalori itu tetap penting. Gini, karena kebutuhan kalori tiap orang tidak bisa disamakan dipukul rata semua. Nah, dan orang seringkali kalau mereka dibilang kalori itu tidak penting, mereka akan bingung akan makan seberapa banyak. Iya kan? Okay. Nah, jadi gini, misal nih kebetulan saya sama Dokter Sung, kita kan sama-sama cowok, ya sama-sama dalam arti ya usianya beda-beda tipis lah, ya. Tapi kan aktivitas kita berbeda, ya. Otomatis saya dan Dokter Sung punya kebutuhan yang berbeda. Orang kalau benar-benar mereka tidak ngitung kalori, dalam arti mereka tidak tahu, mereka have no idea, ya. Kalorinya kira-kira berapa nih? Ya kalau saya kan udah dalam arti udah biasa ngitung, saya tahu, gitu. Tapi gimana kalau untuk orang-orang yang nggak ngerti? Oke. Kan Saya punya sanggahan tuh itu. Tahu kan, tahu maksudnya ya? Ya, saya punya sanggahan tuh itu. Gimana? Oke, gimana? Jadi gini, orang tidak benar-benar harus tahu berapa kalori yang harus dia makan satu hari. Orang itu akan belajar. Jadi saya misalnya hari ini makan A, B, C, dan D. Selama dia tahu itu baik buat tubuhnya, dia akan tahu. Kalau besok ternyata dia setelah makan itu dia lemas, performanya tidak baik, secara insting alami dia akan nambah. Oh, berarti by trial. By trial. Jadi tidak perlu sampai hitung di atas kertas ini sekian kalori. Tapi kan sulit kalau orang itu punya tujuan tertentu. Kecuali orang itu cuma mau sekedar sehat atau meningkatkan performa bisa diukur. Tapi kalau orang itu mau menurunkan berat badan, kan dia harus tahu. Paling tidak dia harus tahu estimasinya. Kalori yang dia butuhkan berapa. Nah, sedangkan kalau kita bilang mengenai kalori ya. Tapi kenyataannya dok, banyak orang yang turun berat badannya, itu tidak ngitung kalori. Oke. Percaya enggak? Tapi akan lebih cepat. Betul bisa. Tapi akan lebih baik kalau mereka tahu. Iya. Iya dong. Akan lebih baik. Akan lebih baik kan. Pertanyaannya kan penting nggak penting. Betul kan? Tapi kan Ini kita debat. akan lebih baik ya. Ya. Ibaratnya gini, kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau kita bisa mencapainya dalam waktu 15 menit, kenapa harus 30 menit? Oke. Oh. Oke. Betul kan? Oke. Gitu lah. Jadi Makanya itu penting ikutlah coaching program saya karena saya bisa menghitungkan kalori. Jadi ujung-ujungnya di situ. Iya. Ujung-ujungnya Silakan Anda promosikan. Ujung-ujungnya di situ dong. Karena saya juga buka jasa untuk coaching, ya kan. Jadi saya menghitungkan kebutuhan kalori orang. Jadi kebutuhan kalori itu penting. Siap. Oke, sekian mungkin dari kita. Ya, jadi buat yang suka konten seperti ini bisa komen di bawah ini ya, bisa komen di bawah ini. Tapi kita jujur ini pertama kali kita react video kayak begini. Iya. Untuk kasih pendapat setuju dan tidak setuju. Yes, ya pendapat yang berbeda, harus berbeda ya kan. Karena Supaya memberikan warna. Karena selama ini saya tidak pernah langsung to the point setuju atau tidak setuju. Ya. Karena kita lihat kondisi. Betul. Tapi kan karena kita di sini Karena begini sulit. Iya. It's okay. It's okay lah. It's okay. And then just for variatif aja lah. Untuk variasi aja dan kalau buat sobat sehat yang suka. Kalau yang nonton banyak dibandingkan video lain, kita bikin lagi kayak gitu. Kita bikin lagi. Kalau tidak banyak, ya tidak usah. Ya. Jadi kalau yang suka Karena sulit. sulit. Karena sebenarnya kalau kita pun setuju dua-duanya, kita harus berusaha salah satu nggak setuju. Ya kan, gitu. Oke, mungkin sekian dari kita. Sekian dari kami. Stay fit and stay healthy. See you.